saya yakin tidak mungkin semua 4.000 koin tersebut semuanya berhasil, semuanya menang. Nggak mungkin. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Iwan Aksesoris. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari dan menentukan koin kripto yang layak untuk di trading dan diinvestasi. Oke, tapi sebelumnya saya iklan sebentar. Iwan Aksesoris adalah pusat grosir, marketplace pusat grosir yang dimana produknya langsung dari tangan pertama, yaitu importer atau pemilik brand. Dan kita juga bukan hanya menyediakan produk supaya setiap toko memiliki kesempatan yang sama mendapatkan harga yang termurah, kami juga menyediakan pembuatan website, jasa digital marketing, dan digital course atau bimbingan online. Oke, nah di zaman sekarang ini merupakan zaman digital. Bisnis yang bisa mengumpulkan database adalah bisnis yang akan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, oleh karena itu kami bisa membantu Anda membuat website sebagai platform untuk Anda bisa sambil membangun bisnis Anda sambil mengumpulkan database sehingga bisnis Anda memiliki nilai. Oke, terima kasih untuk iklan sebentar ini. Nah, kita akan kembali. Bagaimana cara kita menentukan koin kripto yang layak untuk diinvest atau di trading? Oke, nah sekarang ini ada lebih dari 4.000 koin kripto di seluruh dunia. Oke, nah jadi saya yakin tidak mungkin semua 4.000 koin tersebut semuanya berhasil, semuanya menang. Nggak mungkin. Karena di zaman .com aja, di zaman .com yaitu tahun 9899 ketika ketika dunia mulai mengenal internet, di saat itu semua investor yakin bahwasanya internet adalah masa depan. Jadi setiap bisnis yang dari Silicon Valley, yang dari Eropa, yang dari Amerika yang memiliki .com, investor itu pada berlomba-lomba invest ke sana. Nah, kalau Anda juga pernah invest di sana atau sekarang masih invest di sana, kalau Anda invest di Amazon.com, invest di Microsoft, mungkin sekarang nilai investasi Anda sudah luar biasa. Tapi jika Anda invest di kayak eBay, kayak beberapa website yang dulu sempat trend tapi akhirnya sekarang hilang, ya itu Anda kehilangan uang Anda. Jadi ini artinya apa? Artinya sama seperti koin. Dari 4.000 koin itu tidak mungkin semuanya itu berhasil dan menang di dalam persaingan, di dalam di masa depan. Oleh karena itu, kita harus bisa sangat-sangat selektif dalam memilih koin yang ingin kita trading, terutama kalau mau kita invest untuk jangka panjang. Oke, nah sekarang ini saya akan langsung aja bagaimana cara kita mencari dan mencari dan menentukan koin yang layak untuk di trading, ya untuk di trading. Oke, jadi saya menentukan atau mencari koin yang layak di trading itu di investing.com. Oke, nah saya akan jelaskan sedikit tentang investing.com karena saya bukan beriklan investing.com. Jadi investing.com ini adalah sebuah platform yang menyediakan informasi berita, juga insight kalau kita menggunakan Investing Pro-nya untuk semua saham dan kripto. Jadi di sini disediakan disediakan informasi tentang saham Indonesia, saham luar negeri, sama kripto, sampai ke forex, semuanya ada di dalam sini. Jadi di setiap saham kripto masing-masing itu ada berita, ada informasinya, ada insight-nya kalau kita menggunakan Investing Pro. Nah, seperti kita lihat di sini di halaman home-nya ada berita tentang Netflix. Jadi Netflix memang kemarin tanggal 20 April di pre-market sempat turun sampai 30% karena mereka kehilangan 220.000 subscriber mereka. Oke, nah jadi di sini saya selalu salah satu platform yang saya gunakan untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan informasi dan berita, juga insight. Nah, dan di sini yang saya suka adalah live chartnya. Jadi dia memiliki live chart. Di sini ada live chart. Kita lihat live chart. Di sini ada live chart. Di sini saya selalu menggunakan investing.com untuk melihat candle karena menurut saya, bagi saya investing.com ini live chartnya sudah menyediakan indikator yang cukup komplit, dan bagi saya itu sudah cukup indikatornya. Oke, nah sekarang kita akan bahas kembali bagaimana cara kita menentukan dan mencari koin yang layak untuk di trading. Nah, kita lihat di sini ada kripto.
Kita search, kita klik all cryptocurrency. Nah, kita lihat di sini. Saya biasanya hanya menggunakan halaman pertama saja. Halaman pertama saja sudah ada 100 koin. Anda lihat di sini ada 105. Berarti sekarang ini sangat ngeri sekali. Ya, sangat ngeri sekali jumlah kripto saat ini. Nah, saya biasanya menggunakan halaman pertama aja. Di sini saya akan pilih market cap, karena kan ini kan sudah diurut sesuai dengan market cap-nya. Ya, sudah disesuaikan dengan urutan market cap terbesar. Nah, disinilah saya pilih koin-koin yang masih murah, yang seperti Tether masih 1 USD coin. Nah, di sini saya pilih semua. Nah, setelah saya pilih, saya akan masukkan ke dalam watchlistnya toko kripto saya. Oke. Nah, setelah itu baru saya mulai melihat pergerakan-pergerakannya di watchlist toko kripto saya. Di sini juga Anda bisa menjadikannya sebagai sebagai watchlist juga, karena di sini juga ada ini fitur watchlist. Jadi Anda bisa lihat watchlist dari sini juga, nggak harus lewat toko kripto. Dan bahkan juga di chartnya, di live chart tadi, Anda bisa menyimpan setiap watchlist yang Anda ingin lihat candlenya, ya. Dan di sini Anda bisa daftar secara gratis. Supaya watchlist yang Anda simpan di live chart itu bisa tersimpan. Karena kalau kita nggak daftar, itu nggak bisa nyimpan di live chartnya. Oke, nah jadi di sini saya menentukan koin-koin yang ingin saya trading. Oke, nah ini kita berbicara soal trading. Bagaimana kalau kita berbicara soal invest untuk jangka panjang? Nah, kembali lagi seperti tadi saya bahas di awal. Sekarang ini ada lebih dari 4.000 koin. Lebih dari 4.000 koin. Kalau ini kita lihat nih, ada 105 halaman. Ini berarti ada sekitar 105 dikali 100. Itu ada 10.000 koin lebih. Ada 10.000 koin lebih. Dan seperti tadi kita bahas, nggak mungkin semuanya itu menang. Jadi mereka tuh mungkin hanya mengandalkan tren di awal. Nah, tapi kalau kita mau invest jangka panjang, kita nggak bisa hanya mengandalkan tren. Kalau kita trading, oke, kita mengandalkan tren bisa. Oke, tapi kalau untuk invest jangka panjang, apalagi 5 tahun, 10 tahun, Anda tidak bisa hanya mengandalkan tren. Oke, oleh karena itu, jadi saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara kita menentukan koin yang ingin kita invest untuk jangka panjang. Oke, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai investor jangka panjang cryptocurrency. Oke, yang pertama adalah tim anonim, di mana tim pengembang koin tersebut itu anonim atau tidak jelas. Ya kan, di berita bahkan tidak jelas siapa-siapa yang mengembangkan koin tersebut. Oke, yang kedua adalah kurangnya likuiditas atau pertukaran listing. Jadi koin tersebut tidak banyak terdapat di exchange, tidak banyak terdapat di platform-platform trading koin. Oke, yang ketiga berbasis meme. Oke, jadi berbasis meme itu kebanyakan ya koin yang suka dipump, koin yang suka di heboh-hebohkan. Oke, dan yang keempat aktivitas pengembang rendah. Jadi berita tentang aktivitas pengembang koin tersebut itu sangat sedikit. Oke, terus yang kelima kurangnya desentralisasi. Jadi masih suka menggunakan pihak ketiga. Terus yang keenam keamanan yang dipertanyakan. Oke, yang ketujuh proyek tidak membuat lompatan teknologi atau inovasi. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau misalkan koin itu sudah tidak berinovasi, nah ini juga sudah harus sangat berhati-hati. Oke. Dan yang kedelapan periode penguncian staking lebih dari 1 minggu. Nah, ini cryptocurrency guide yang saya dapat dari berita-berita dan pakar-pakar cryptocurrency. Dan juga ini tambahan dari saya, hati-hati dengan kripto yang mereka memiliki parent. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya seperti ini. Kripto Bitcoin itu ada di bawahnya, itu ada banyak lagi, ada Bitcoin Cash. Nah, jadi hati-hati dengan koin-koin yang memiliki parent. Oke, lebih baik invest di parentnya, jangan di anaknya. Oke. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Di sini saya akan sharing kepada Anda satu koin yang menurut saya sangat layak untuk diinvest jangka panjang. Oke, dan koin ini adalah Ethereum. Ethereum bisa dibilang koin yang paling praktis, dan Ethereum merupakan proyek kripto kedua terbesar setelah Bitcoin. Dia selalu inovatif dan mengungguli dan mengejar Bitcoin. Oke, jadi bahkan Ethereum ini menjadi pembayaran utama untuk di NFT. Oke, jadi banyak marketplace NFT itu yang menggunakan Ethereum sebagai pembayaran utamanya. Dan juga banyak token Web 3.0 yang sangat bergantung kepada blockchainnya Ethereum ini. Oke. Nah, dengan demikian Ethereum ini sangat besar kemungkinan di waktu jangka panjang akan menjadi
koin yang sangat diminati karena fungsinya sangat banyak, sangat praktis sekali, oke? Dan banyak yang bergantung kepada Ethereum. Jadi kalau Anda yakin dan percaya Metaverse dan NFT akan besar di masa depan, maka Ethereum merupakan pilihan yang tepat bagi Anda untuk investasi jangka panjang, oke? Nah, di video berikutnya saya akan sharing 2 koin lagi yang juga layak untuk diinvest jangka panjang, oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika kita upload video baru, Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku. Anda sebagai pemilik bisnis itu adalah landasan bagi bisnis Anda. Anda adalah tanah untuk supaya bisnis Anda itu bisa berdiri kokoh. Yang artinya, kalau Anda membangun rumah Anda di atas pasir, biarpun rumah Anda itu dibangun dengan tembok, yaitu tim Anda itu hebat, oke, tim Anda hebat, sistem Anda hebat, tapi Andanya sebagai landasan nggak kuat, bisnis Anda sangat terancam untuk bisa berpindah ke laut.